Sukihonto, Namo Buddhaya. Selamat malam yang kami muliakan para biku sangga, samanera yang kami hormati, Bapak, Ibu Romo Ramani, dan saudara-saudari sedama. Perkenalkan, saya Kevin Widarta. Sungguh sangat berbahagia kita dapat bertemu kembali dalam acara Dhamma Sakaca Online Season 7 episode 10 pada hari ini, Kamis 12 Februari 2026, dengan topik cara merawat kesehatan jasmani yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang mulia Bante Ugasanto. Acara ini diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki dan disiarkan secara live di channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Marilah kita merenungkan syair Dhammapada yang akan dibacakan oleh Saudari Yesa. Pembacaan Dhammapada Atthawaga Syair 160. Attahi attano nato ko hinato parusia atana sudante na na tahang labhati dullabhang, yang artinya diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri, karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik. Ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Saudari Yesa atas pembacaan syair Dhammapadanya. Sebelum kita memulai kegiatan Dhamasa Kaca Online pada malam ini, marilah kita membacakan Parita Namakara Pata bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhide Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Kemudian marilah kita mengenal lebih lanjut kepada narasumber kita pada malam hari ini. Yang mulia Biku Uga Santo melakukan penahbisan biku atau upasampada dengan nama penahbisan Uga Santo dilakukan di Viara Wipasana Giriratana Kabupaten Bogor pada tanggal 7 Maret 2025 dengan upajaya Biku Sri Panyawaro Mahatera, kemudian Kamawaca Caryanya oleh Biku Mahadamajato Tera, kemudian Anusawana Carya Biku Atadiro Tera. Beliau berdomisili di Wihara Mendut, Kabupaten Magelang, dengan alamat lengkap di Jalan Mayor Kusen Sumberjo Mendut, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Yang Mulia Bante Ugasanto. Baik, ya, terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Arogya Paramanglaba, kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Dhammapada ke-204. Baik, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini, pada kesempatan Dhammasakaccha online ini, mungkin saya ingin membagikan atau sedikit sharing dhamma mengenai tentang kesehatan. Baik, kita di zaman yang serba modern ini tentu semua itu sudah sangat maju. Baik itu mulai dari teknologi, di peternakan, di perkebunan, di produksi barang, dimanapun semua itu. Kita sudah sangat tergantung sekali dengan teknologi. Tetapi di dunia yang modern ini, eh, tidak hanya manusia yang berkembang dan teknologi yang berkembang, tetapi penyakit juga pun berkembang. Seperti contohnya kita dikejutkan pada saat tahun 2019 dengan adanya COVID 2019. Itu sangat menggemparkan dunia. Jadi eh, tidak hanya kita yang berkembang, penyakit pun berkembang, banyak penyakit-penyakit baru yang bermunculan. Bahkan ada penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya. Untuk itulah mungkin kita menjadi ketakutan, cemas, dan lain sebagainya. Untuk itulah pada malam hari ini saya ingin menyampaikan atau membagi sedikit dhamma berkaitan dengan kesehatan. Eh, di zaman yang serba maju ini, apa yang pertama kali kita cari saat bangun tidur? Yang pertama kita cari adalah gadget kita. Kita sangat juga ketergantungan dengan gadget kita. Bangun tidur yang kita lihat adalah HP. Di dalam HP itu mungkin banyak hal-hal yang bermanfaat, seperti ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tetapi tanpa kita sadari, kita juga dirugikan oleh gadget ini. Kenapa? Kita karena arus informasi yang sangat masuk sangat cepat, kita itu bisa membuat kita menjadi stres karena informasi sedikit saja di mana ada kerusuhan, di mana ada kecelakaan, di mana ada tindak kriminal itu dilaporkan secara cepat. Jadi secara tidak langsung informasi yang kita dapat itu sangat cepat sehingga itu bisa membuat kita menjadi stres atau menjadi cemas karena hal-hal yang seperti itu. Baiklah, untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan definisi sehat. Menurut KBBI, sehat berarti baik seluruh badan serta bagian-bagiannya bebas dari sakit atau normal dan baik, termasuk juga jiwa dan pikiran. Dengan kata lain, definisi sehat ini mencakup kondisi tubuh yang tidak sakit dan juga kondisi mental yang sehat dan waras. Sehat secara fisik, keadaan di mana seluruh badan setiap bagiannya terbebas dari penyakit atau kondisi yang tidak normal. Contohnya adalah mata. Mata dikatakan menjadi sehat atau tidak terkena penyakit bila kita dapat melihat dengan jelas tanpa bantuan apapun. Contohnya seperti kacamata. Ataupun kita melihat itu tidak buram, baik itu karena plus, minus, ataupun katarak. Bila kita bisa melihat tanpa alat bantu itu, itulah dikatakan mata kita sehat. Atau misalkan saat berjalan, kita bisa berjalan dengan normal. Tidak ada rasa sakit, tidak pincang, tidak perlu juga alat bantu untuk berjalan. Itu dikatakan berarti kaki kita adalah sehat. Karena tidak ada penyakit atau ketidaknormalan. Kemudian adalah sehat secara mental. Kondisi jiwa dan pikiran yang normal dan baik, tidak terganggu atau sakit. Orang
dengan kesehatan mental yang baik, mampu berpikir secara jernih, produktif, dan menjalin hubungan sosial positif. Contohnya, pikiran kita tidak diisi dengan hal-hal yang negatif atau rasa cemas atau ketakutan yang berlebihan. Bila kita dapat berpikir secara jernih, tenang, itulah dikatakan pikiran kita sehat atau sehat secara mental. Tapi bila kita dipenuhi ketakutan, kecemasan, dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif, disitulah kita tidak sehat secara mental. Bila kita membahas kesehatan, tentu kita tidak bisa tidak membahas yaitu penyakit. Saya ingin membahas dua macam penyakit. Sang Buddha menjelaskan dalam Roga Sutta, Anguttara Nikaya, disebutkan ada dua jenis penyakit. Yang pertama adalah penyakit fisik atau kaiko rogo. Itu sangat wajar. Kita memiliki sakit jasmani itu adalah sangat wajar. Karena selama kita masih punya tubuh jasmani, ada tiga hal yang tidak bisa kita hindari. Yang pertama adalah sakit, tua, dan kematian. Kita mengetahui sangat wajar bila kita memiliki tubuh jasmani ini adalah sangat wajar untuk menjadi sakit. Tapi kita sebagai umat Buddha tidak pernah diajarkan oleh Sang Buddha untuk pasrah, menyerah, atau berdiam diri saja, menerima saja kalau sakit ya sudah sakit, tidak perlu diobati. Tentu tidak begitu. Memang sakit itu adalah wajar, tapi kita juga harus bijaksana dalam menyikapinya. Seperti halnya Sang Buddha masih walaupun sudah mencapai tingkat penerangan sempurna, Sang Buddha pun masih mengalami sakit secara fisik, baik itu sakit kepala, sakit punggung, diare, itu masih dialami oleh Sang Buddha. Tapi Sang Buddha pun itu menyikapi sakit jasmani ini dengan secara bijak. Bahkan waktu Sang Buddha mengajarkan Abhidhamma kepada orang tuanya di alam surga, Sang Buddha itu dengan kekuatan idik atau kekuatan adi duniawinya masih merawat tubuh jasmani ini agar tidak sakit. Dengan cara apa? Dengan menciptakan salah satu dirinya itu tetap mengabarkan khotbah Abhidhamma di alam surga, sedangkan tubuh aslinya ini kembali ke dunia manusia, yaitu untuk apa? Untuk merawat tubuh jasmani ini, yaitu dengan cara berpindah patah, mandi, dan lain sebagainya. Itulah Sang Buddha juga menyikapinya penyakit fisik ini dengan bijaksana, yaitu kita pun juga harus menyikapi dengan bijaksana. Kita tidak membiarkan badan jasmani ini untuk menjadi sakit. Karena kalau kita membiarkan tubuh jasmani kita sakit, itu berarti akan menambah penderitaan untuk diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah penyakit batin atau cetasiko-rogo. Adalah penyakit diderita oleh siapapun yang belum mencapai kesucian atau kita yang masih putu jana, yang belum mencapai kesucian atau pemasuk arus, yaitu Sotapanna, Sakadagami, Anagami, maupun Arahanta. Selama seseorang masih belum terbebas dari kekotoran batin, ia dikatakan ia masih sakit secara batin, karena belum terbebas dari bibit-bibit penyakit, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, dan juga ketidaktahuan. Untuk itulah sebagai umat Buddha kita belajar Dhamma untuk menghilangkan ketidaktahuan dan mengendalikan diri seperti melakukan praktik dana, sila dan juga meditasi. Tujuannya apa? Adalah untuk mengikis atau mengurangi kekotoran batin itu atau loba dosa moha, yaitu kemarahan, keserakahan, dan juga ketidaktahuan dan mengembangkan hal-hal yang bajik dan mengembangkan pikiran yang bajik. Karena dengan menjaga ini semua, tentu kita terbebas dari yang namanya penyesalan, ketakutan, karena kita terbebas dari hal-hal yang buruk.
Dengan cara kita menghindari hal-hal yang buruk ini, tentu juga pikiran kita akan menjadi lebih tenang. Karena kita tidak dihantui dengan rasa bersalah, tidak dihantui oleh rasa ketakutan akan perbuatan kita. Jadi secara mental atau secara batin, kita itu akan jauh lebih tenang dan menjadi lebih sehat. Bila membicarakan sakit fisik, tentu dua hal ini tidak bisa dipisahkan dengan sakit secara pikiran. Kenapa begitu? Karena bila fisik kita ini sakit, secara mental kita juga bisa menjadi sakit. Contohnya apa? Contohnya adalah saat kita mengalami sakit yang parah, seperti stroke, kanker, dan lain sebagainya. Secara pikiran atau secara batin itu akan mengganggu pikiran kita. Contohnya apa? Saya pernah mendapatkan sebuah cerita. Ada seorang yang terkena stroke, sakit stroke. Saat orang ini menderita stroke, dia melihat anak-anak kecil itu berlari-lari di depan rumahnya, orang yang bisa berjalan secara normal, timbul amarah di dalam dirinya. Karena apa? Karena dia tidak bisa menerima kenyataan yang ada bahwa saat ini dia sakit. Karena itulah dia juga menjadi menderita. Karena sakit fisik yang dia alami, dia juga sakit secara batinnya. Karena ada apa? Rasa amarah di dalam batinnya atau dalam pikirannya itu. Tentu dengan begitu pikirannya tidak akan senang atau tidak akan bahagia karena karena fisiknya itu sakit. Kemudian dikatakan juga ini adalah berkaitan fisik dengan batin atau pikiran. Di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang atau anak-anak muda, baik tua muda, banyak yang mengalami sakit GERD atau sakit MAH yang parah. eh itu bisa dipicu. Saya sering mendengarkan dari orang-orang yang sakit GERD, itu pemicu utamanya adalah pikiran. Saat mereka stres atau banyak pikiran, GERD ini akan terpicu untuk jadi kambuh. Jadi itulah, karena pikiran kita juga bisa menjadi sakit. Dan juga misalkan, saat kita banyak pikiran, kita tidak bisa tidur. Setelah tidak bisa tidur, mood kita jelek. Tidak bisa tidur juga kita menjadi mengantuk, lemas. Itu adalah berkaitan dengan pikiran. Pikiran ini dapat mempengaruhi tubuh jasmani kita. Itulah, jadi fisik dengan pikiran itu saling berkaitan. Dikatakan adalah arogya paramanglaba. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Dikatakan kesehatan adalah keuntungan yang berharga melebihi apapun, baik itu harta, kedudukan, pengikut, pun tak sebanding harganya dengan kesehatan. Ketika seseorang sakit, walaupun dia memiliki banyak harta, dia tidak akan bahagia. Kenapa? Walaupun memiliki banyak harta, saat sakit, apa bisa menikmati harta itu dengan sungguh-sungguh? Mau mak ada uang untuk membeli makanan, tapi apakah saat sakit kita benar-benar bisa menikmati makanan ini dengan enak? Tentu tidak. Bahkan saat orang sakit, dia akan memiliki pantangan makan. Jadi dia tidak bisa menikmati harta yang dia miliki. Kemudian juga saat sakit, apakah dia bisa pergi-pergi menikmati hartanya ini? Tentu tidak. Dia jadi tidak bisa menikmati harta ini. Kemudian saat sakit juga apakah itu saat kita memiliki kedudukan. Saat sakit pun kita juga tidak bisa melaksanakan jabatan kita ini dengan baik.
Bahkan kita bisa digantikan atau dilengsarkan dari jabatan yang kita miliki kalau kita sakit. Apalagi sakit yang kita derita adalah sakit yang parah. Kemudian adalah eh, pengikut. Pengikut mungkin bisa membantu. Tapi apakah dia bisa eh, membantu kita dalam menghadapi penyakit? Tentu tidak. Penyakit itu akan kita rasakan sendiri. Ya mungkin pengikut bisa membantu sekedar untuk melayani saat kita sakit dan juga saat kita perlu ke dokter. Mungkin kalau kita memiliki pegawai atau pengikut itu bisa membantu kita. Tapi saat kita sakit, kita pun menderita. Jadi percuma saja memiliki pengikut, harta, dan jabatan. Tidak ada yang lebih menguntungkan daripada kesehatan itu. Saat kita sakit juga, kita juga tidak bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Kita tidak bisa memiliki kebersamaan. Cenderung saat kita sakit, saat kita berkumpul dengan orang yang kita cintai, kita takut merepotkan mereka. Tapi saat kita sehat, kita bisa menikmati waktu dengan mereka, kita bisa jalan-jalan, kita bisa juga menikmati harta kita, membawa orang-orang yang kita cintai untuk bepergian, menikmati waktu, makan makanan yang enak. Itulah makanya kesehatan ini adalah keuntungan yang paling tinggi atau yang paling berharga. Bahkan ada pepatah yang mengatakan health is wealth, yang artinya kesehatan adalah kekayaan. Kenapa begitu? Karena dengan kita sehat, sebenarnya kita bisa bekerja, bisa melakukan hal-hal yang menghasilkan. Sedangkan saat kita sakit, walaupun kita kaya, harta yang kita kumpulkan ini hanya akan untuk berobat. Justru malah akan habis harta yang kita kumpulkan dengan susah payah ini saat kita sakit. Karena itulah kesehatan adalah keuntungan terbesar, karena dengan kita sehat, kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa berkumpul dengan keluarga, dan menikmati waktu dengan mereka. Kita juga tidak terlalu stres, kita juga tidak menghamburkan uang untuk berobat, dan yang terpenting adalah lebih sedikit penderitaan bila kita ini sehat. Bila kita belum sakit, kita cenderung kurang menghargai kesehatan yang kita miliki. Tetapi begitu kita sehat, barulah kita mengetahui seberapa berharganya kesehatan itu. Ini pengalaman pribadi saya. Biasanya kita saat kita sehat, contohnya saja sakit yang mungkin kelihatannya simpel, tapi begitu menderita, yaitu sakit gigi. Tidak ada orang yang tahu saat kita sakit gigi, tapi penderitaannya begitu luar biasa. Waktu tahun lalu, saya sempat operasi gigi, gigi yang paling belakang. Itu karena gigi yang saya miliki yang di paling belakang itu tumbuhnya miring. Jadi mau tidak mau dia mendorong gigi yang di sebelahnya. Sehingga sering terjadi sakit gigi. Jadi mau tidak mau harus dioperasi. Karena kalau dicabut secara normal itu tidak bisa. Jadi harus dicabut dengan cara bedah. Nah, saat pembedahan itu, saat proses operasi itu, saya harus dibius sebanyak 7 kali. Dan juga saat dicabut itu luar biasa sakit. Karena apa? Karena akar gigi itu begitu dalam dan juga dekat dengan pembuluh darah. Sehingga saat proses operasi itu, saya hampir pingsan 3 kali. Karena rasa sakit saat ingin dicabut, walaupun sudah dibius, itu sangat luar biasa. Disitulah kadang kita tidak mensyukuri saat kita sehat. Tapi begitu kita sakit, baru kita tahu seberapa bersyukurnya atau harus kita berterima kasih saat kita sehat. Karena kita lebih sedikit penderitaan. Saat dicabut gigi itu sangat luar biasa penderitaan yang saya alami. Bahkan mungkin itu adalah rasa sakit yang paling sakit yang pernah saya rasakan selama saya hidup. Karena itu
Saat dicabut giginya itu berdekatan dengan syaraf. Saat ingin dicabut, itu rasa sakit itu dari kepala sampai ujung kaki. Begitu sakitnya. Karena itulah sekarang saya pun mensyukuri atau eh, lebih menghargai kesehatan yang saya miliki. Dikatakan ada penyebab timbulnya penyakit. Sang Buddha menjelaskan dalam Giriman Sutta, dalam Anguttara Nikaya, ada 4 sebab yang menimbulkan penyakit pada tubuh manusia. Nah, kita sebagai umat Buddha itu cenderung bila kita sakit kita menyalahkan salah satu sebab, yaitu adalah akibat dari karma buruk. Contohnya apa? Misalkan kita sakit, waduh, ini berarti karma buruk saya sedang berbuah. Apa-apa disalahkan karma buruk. Padahal belum tentu kita menjadi sakit itu karena buah karma buruk. Banyak sebab yang bisa menyebabkan timbulnya penyakit pada tubuh jasmani kita. Yang pertama adalah pengaruh iklim yang tidak sesuai. Contohnya, pengaruh iklim atau cuaca bisa menjadi penyebab timbulnya penyakit seperti pergantian musim. Saat dari musim kemarau ke musim hujan atau musim hujan ke kemarau. Jadi kadang-kadang itu hujan, kadang panas, kadang hujan, kadang panas. Bila kita rasakan, apalagi orang-orang yang sudah berumur, itu gampang untuk menjadi demam, tidak enak badan. Itulah karena penyakit, karena cuaca kita bisa menjadi sakit. Atau misalkan cuaca yang terlalu panas sampai ekstrim, misalkan 40 lebih derajat, kita bisa menjadi sakit. Sakit apa? Dehidrasi. Ataupun saat kita terpapar matahari secara langsung, itu kita bisa juga bisa pingsan. Dan juga ada juga penyakit kulit yang bisa disebabkan karena cuaca terlalu panas. Contohnya seperti muncul ruam-ruam atau merah-merah di tubuh kita. Itu bisa disebabkan oleh suhu yang terlalu panas. Kemudian juga misalkan terlalu dingin. Suhu yang terlalu dingin juga bisa membuat kita menjadi sakit, sakit flu, sakit demam, dan banyak lagi. Karena cuaca ini yang bisa menyebabkan kita sakit. Bila cuaca itu, Bapak Ibu Saudara, adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita mengendalikan diri kita. Karena cuaca ini tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengatur, oh cuacanya terlalu panas, dibikin lebih lebih dingin. Atau cuacanya terlalu dingin, kita buat jadi lebih hangat. Tentu tidak bisa. Apa yang kita bisa lakukan adalah dengan melakukan pencegahan-pencegahan, yaitu melalui diri kita sendiri. Misalkan terlalu panas, bisa menggunakan jaket saat keluar, atau menghindari saat panas terlalu ekstrim, kita tidak berada di luar ruangan. Misalkan sudah terlalu dingin, kita bisa menggunakan baju yang lebih hangat, tidak menggunakan pakaian-pakaian yang lebih terbuka atau kainnya tipis. Kita menggunakan pakaian dengan kain yang lebih tebal. Kemudian mungkin menyiapkan air hangat. Itulah yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita mau mengendalikan iklim, tentu itu tidak memungkinkan. Kemudian yang kedua adalah pengaruh dari cita atau dari pikiran. Faktor penyakit juga bisa disebabkan oleh pikiran. Sang Buddha dalam berbagai khotbahnya menekankan pada pentingnya untuk mengendalikan pikiran, karena pikiran adalah pelopor. Di zaman modern ini banyak orang yang menjadi sakit karena pikiran. Salah satunya adalah overthinking. Overthinking adalah kecenderungan untuk memikirkan suatu hal secara berlebihan dan berulang-ulang. Akibatnya dari overthinking yang tanpa disadari akan menguras energi, menghambat dalam pengambilan keputusan, dan mempengaruhi penentuan tindakan.
Overthinking dapat mempengaruhi pada kesehatan mental dan juga fisik kita. Seseorang, contohnya orang bisa menjadi stres, bisa terkena GERD atau asam lambung, atau panic attack dan lain sebagainya. Ini terjadi juga pada diri saya sendiri. Saat dulu saya masih bekerja, masih sebagai umat perumah tangga, saya sempat berada di suatu kondisi yang dimana saya harus bekerja. Dan di dalam pekerjaan itu terdapat permasalahan. Juga di dalam keluarga saya memiliki kewajiban, yaitu merawat kakek saya yang sedang sakit, yaitu sakit autoimun. Jadi saya harus setiap hari ini bolak-balik dari satu kota ke kota yang lain untuk merawat kakek saya dan juga untuk bekerja. Belum lagi saya harus mengurus keluarga. Wah, di saat itu saya benar-benar menderita atau secara pikiran itu sangat terkuras karena terlalu banyak berpikir. Akhirnya apa yang sebenarnya permasalahan itu simple. Jadi pengambilan keputusannya itu tidak tepat dan juga penyelesaian masalah ini juga tidak berjalan dengan baik. Karena juga saya terlalu stres, saya juga menjadi tidak bisa tidur. Karena tidak bisa tidur, akhirnya saya menjadi sakit GERD. Sakit GERD tidak bisa makan. Jadi keseharian itu begitu menderita. Itulah Bapak Ibu Saudara, karena pikiran kita begitu bisa sangat menderita. Karena itulah sebagai Pak Bajita, sebenarnya lebih bahagia karena tidak banyak yang dipikirkan, sehingga menjadi lebih tenang. Lalu bagaimana cara mencegahnya atau cara membantu agar hal seperti ini tidak terjadi, seperti overthinking ini? Adalah caranya adalah bermeditasi. Kenapa? Saat kita bermeditasi, kita memfokuskan pikiran yang kita miliki itu untuk ada pada saat ini, bukan mengkhawatirkan masa depan yang belum terjadi dan juga menyesali masa lampau yang telah terjadi. Kita tidak bisa mengubah apapun yang sudah terjadi. Yang bisa kita perbaiki adalah pada saat ini. Pikiran itu memiliki kecenderungan untuk mengkhawatirkan masa depan atau menyesali masa lampau. Itulah kecenderungan pikiran. Agar kita tidak menderita, kita membawa pikiran itu untuk pada saat ini. Sehingga kalau kita terbiasa mengendalikan pikiran kita, saat kita sebelum tidur atau saat-saat kosong, itu pikiran akan muncul. Pikiran-pikiran yang macam-macam. Mungkin saat kita sibuk, kita banyak aktivitas, pikiran ini tidak akan terlalu mengganggu. Tetapi saat kita sedang tidak melakukan apa-apa, nah disitulah pikiran itu mengembara kemana-mana. Dengan contohnya adalah saat kita sebelum tidur. Itu adalah saat-saat kita tenang, tidak melakukan apapun. Disitulah pikiran-pikiran itu akan terus muncul dan mengganggu kita sehingga tidak bisa tidur. Bila kita terbiasa untuk mengendalikan pikiran, kita bisa tidur dengan nyaman, tidak terganggu oleh pikiran kita sendiri. Yang ketiga adalah makanan. Makanan merupakan salah satu faktor yang dapat berperan penting sebagai penyebab penyakit. Makanan yang dikonsumsi secara tidak seimbang atau makanan yang memiliki kandungan gizi yang buruk dapat meningkatkan risiko penyakit tertentu. Segala makanan, bila itu dikonsumsi secara berlebihan atau kekurangan, pasti itu tidak baik. Contohnya apa? Contohnya bila kita makan makanan yang santan terus, tentu kita bisa menjadi sakit, yaitu kolesterol tinggi atau juga tekanan darah tinggi. Misalkan juga makan yang terlalu asin-asin, itu juga tidak baik. Nah, yang banyak yang tidak disadari adalah gula. Gula ini sangat jahat. Karena apa? Karena sekarang ini makanan-makanan kemasan, minuman-minuman kemasan itu sangat tinggi gula.
Kita tanpa kita sadari, kita minum dengan sangat enak. Sehari bisa minum minuman kemasan ini berapa botol. Padahal itu adalah memiliki kandungan gula yang sangat tinggi. Jadi banyak sekali orang-orang yang masih muda, mereka sudah sakit gula. Dan karena kenikmatan sesaat ini kita menderita begitu lama. Apalagi kalau misalkan kita masih muda, kita sudah sakit gula, hidup kita masih panjang. Tapi kita pantang makan ini. Belum kita kalau sudah parah harus suntik dan lain sebagainya. Kita menderita begitu lama karena kenikmatan sesaat, karena keinginan kita atau makanan dan minuman yang kita tidak jaga. Kekurangan juga tidak baik. Misalkan kita makan makanan yang rendah gizi, tentu badan kita akan kekurangan gizi. Seperti misalkan kalau kita terlalu sedikit makan, kita bisa menjadi busung lapar dan lain sebagainya. Itulah kita harus makan secara bijak, yaitu makan secara secukupnya, tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu berlebihan. Ada baiknya kita makan sebelum terlalu kenyang dan berhenti makan sebelum terlalu kenyang dan makanlah sebelum terlalu lapar. Lalu, apakah ini bisa dicegah? Tentu bisa, yaitu dengan terbiasa mengendalikan diri, yaitu dengan cara eh, mengetahui bahaya-bahaya dari makanan kalau dikonsumsi secara berlebihan, dan juga mengetahui ilmu-ilmu kesehatan, bahwa kalau kekurangan juga tidak baik. Dengan begitulah kita dengan cara belajar itulah kita bisa mengendalikan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Dengan cara kita melek kesehatan, kita bisa mengkonsumsi secara tepat, baik itu makanan maupun minuman. Jadi tidak kekurangan juga tidak berlebihan. Kemudian yang keempat adalah akibat karma buruk. Nah, ini misalkan Bapak Ibu Saudara, setelah memperhatikan berkaitan dengan cuaca, terus juga sudah mengendalikan pikiran dengan baik, juga mengendalikan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh, tapi masih sakit ya, mungkin itu bisa diakibatkan oleh karena karma masa lampau. Contohnya apa? Contohnya bila misalkan kita dalam kehidupan lampau suka eh, mematahkan kaki binatang ataupun mencelakai makhluk. Saat kita di kehidupan kita sebagai manusia, kita bisa terlahir dengan kaki yang cacat. Itulah penyakit karena perbuatan dari masa lampau. Tapi apakah kita sebagai umat Buddha diajarkan untuk pasrah, menerima saja keadaan yang begitu? Tentu tidak. Kita juga harus menyikapinya dengan secara bijaksana. Kita tahu misalkan kita karena di perbuatan masa lampau kita menjadi sakit. Tidak perlu disesali. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki pada saat ini, yaitu dengan cara apa? Stop melakukan keburukan, menyakiti makhluk, membunuh makhluk. Dengan cara itulah kita bisa mengurangi dampak ke depannya dan juga tidak berhenti hanya tidak membuat karma buruk yang baru, yaitu dengan cara kita juga melakukan banyak kebajikan. Contohnya apa? Misalkan ada makhluk yang menderita, ingin dibunuh, kita bisa menolong dia. Atau misalkan kita melihat ada orang yang cacat, mungkin kita bisa membantu. Alangkah baiknya kalau kita diberikan kemampuan secara ekonomi yang baik. Saat melihat ada orang cacat yang perlu operasi, kita bisa membantu. Misalkan ada operasi untuk bibir sumbing, atau misalkan ada orang yang tidak memiliki kaki, ingin membuat kaki palsu, itu kita bisa membantu. Itulah yang kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan agar di masa mendatang kita tidak menderita sakit. Atau misalkan kita juga bisa eh, kita mengenal hukum karma. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Bila kita menghendaki kita sehat,
kita juga harus berbuat baik berkaitan dengan kesehatan. Contohnya adalah mendanarkan obat-obatan. Misalkan tidak bisa banyak, ya semampunya saja. Saat ada orang sakit, mungkin kita di tas kita sedia obat. Misalkan ada orang yang sakit demam, saat di tas kita ada obat sakit demam, kita bisa memberikan kita atau membantu orang-orang yang membutuhkan berkaitan dengan kesehatan. Misalkan ada tetangga kita, keluarga kita yang tidak mampu untuk berobat, kita bisa membantu mereka untuk berobat. Itu juga adalah perbuatan baik berkaitan dengan kesehatan. Dengan begitu, semoga dengan kebajikan yang kita lakukan dalam kehidupan ke depannya kita bisa menjadi orang yang lebih sehat. Yang selanjutnya adalah sehat sesuai dhamma. Dalam Anggutthara Nikaya, yaitu dalam Ayu Dhamma, ada 5 tips yang diberikan oleh Sang Buddha. Yang pertama adalah Sappayakari, yaitu mengetahui apa yang cocok atau sesuai berkaitan dengan obat-obatan, istirahat, cuaca maupun makanan. Contohnya apa yang dimaksud dengan mengetahui apa yang cocok atau sesuai dengan obat-obatan, istirahat, cuaca ataupun makanan. Contohnya misalkan kita sakit, misalkan kita tahu kita sakit kulit, ya kita berobat, eh, berobat yaitu ke dokter spesialis kulit, yaitu juga mengkonsumsi obat-obatan untuk sakit kulit. Misalkan juga berkaitan dengan makanan. Misalkan kita tahu kita alergi, misalkan adalah alergi seafood atau alergi ayam, ya kita menghindari makanan-makanan yang seperti itu. Karena kita tahu bahwa bila kita makan makanan itu akan menyebabkan diri kita sakit. Jadi lebih baik dihindari. Jadi kita tahu tidak cocok ya kita hindari. Karena ada beberapa alergi ini bisa sangat berbahaya. Baik itu alergi obat, itu bisa sangat berbahaya. Bahkan bisa meninggal. Dan juga ada alergi yang mungkin seperti alergi kacang. Itu sangat berbahaya. Saya pernah mendapatkan cerita dari seseorang di Singapura. Anaknya ini memiliki alergi kacang. Tetapi saat waktu itu dia ingin makan es krim dengan orang tuanya. Padahal orang tuanya itu sudah bertanya kepada penjual es krim ini, apakah ada mengandung kacang dari es krim ini? Dikatakan tidak. Tetapi setelah dimakan, anak ini menjadi sesak napas. Ternyata dalam es krim ini ada butiran-butiran kacang. Itulah bila kita mengetahui bahwa kita memiliki alergi seperti itu, lebih baik kita menghindari. Kemudian yang kedua adalah sapai matanyu atau mengetahui ukuran yang tepat berkaitan dengan obat-obatan, istirahat, cuaca maupun makanan. Sebelum itu, tepat yang dimaksud di sini adalah tidak berlebihan, juga tidak kekurangan. Contoh yang berkaitan dengan dosis obat. Kalau kita ke dokter, itu kita kan diberikan, misalkan mengonsumsi obat itu 3 kali 1. Ya kita ikuti. Berarti itulah dosis yang tepat untuk penyakit yang kita alami. Bila kita meminum lebih sedikit, ya tentu penyakitnya tidak akan sembuh atau kurang efektif efek dari obat itu. Tapi bila kita minum obat itu terlalu banyak, nah, itu akan menimbulkan masalah yang baru. Kita bisa menjadi overdosis. Makan pun juga demikian, berkaitan dengan makan. Bila kita makan terlalu banyak, itu juga akan menyebabkan sakit. Kekenyangan pun kita menjadi sakit. Kekurangan pun atau kelaparan pun itu juga sakit. Berkaitan juga dengan istirahat. Istirahat terlalu banyak, juga misalkan kita seharian hanya tidur-tiduran saja, badan pun juga akan menjadi sakit. Misalkan kita juga bekerja seharian terus bekerja terus, badan kita pun juga akan menderita sakit. Itulah kita sebaiknya mengetahui takaran atau
mengetahui eh, apa ya, ukuran yang tepat untuk diri kita sendiri berkaitan dengan obat-obatan, istirahat, cuaca maupun makanan. Yang ketiga adalah parinata boji atau makan makanan yang matang atau tepat. Bila diartikan dari bahasa Pali, itu adalah makan makanan yang matang. Tapi juga itu bisa diartikan juga yang tepat. Contohnya di Indonesia ini, Bapak Ibu Saudara, kita ini tinggal di lingkungan yang tropis. Bila kita mengikuti orang-orang seperti di Jepang, di Korea, mereka mungkin makan makanan yang mentah, tidak apa-apa. Tapi kalau kita makan makanan yang mentah di Indonesia, itu bisa berbahaya. Karena apa? Karena ada salmonella, ada jamur, ada macam-macam yang bisa menyebabkan kita sakit. Di luar negeri itu, mereka mengkonsumsi makan makanan yang mentah itu pun juga di musim-musim tertentu dan juga di eh, apa ya, diseleksi dengan secara ketat. Jadi tidak asal-asalan saja mereka makan makanan yang mentah itu. Kemudian lebih baik kalau kita bisa menghindari makan makanan yang mentah lebih baik. Karena misalkan buah yang tidak matang pun juga kadang bisa mengandung racun atau getah. Itu juga kita bisa menjadi sakit karena memakan makanan yang seperti itu. Juga berkaitan makanan ini tepat dikatakan di sini juga, yaitu sesuai, maksudnya bergizi, tidak terlalu over, juga porsinya juga harus tepat, tidak terlalu banyak atau juga tidak terlalu berlebihan. Karena bila kita lihat sekarang ini, makanan-makanan kemasan, makanan cepat saji, itu pun tidak baik. Karena apa? Karena nilai gizinya tidak tidak baik, bisa menyebabkan eh, obesitas, sakit jantung dan lain sebagainya. Jadi lebih baik kita makan makanan yang tepat, seperti masakan rumahan, makanan yang dimasak secara bersih, dan juga makan makanan yang matang. Makanan-makanan yang matang ini juga penting. Karena apa? Saat ada flu burung dulu, apa anjuran dari pemerintah? Yaitu makanan dimasak secara matang. Agar apa? Agar virus dan kuman ini mati. Sehingga tidak tertular pada kita. Itulah yang dianjurkan oleh Sang Buddha. Kemudian adalah kalacari, mengetahui waktu yang tepat. Misalkan adalah kita harus mengetahui kapan waktunya bekerja, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya makan, kapan waktunya berolahraga, dan juga bisa juga dikatakan saat kita keluar rumah, itu juga dikatakan harus waktunya yang tepat. Bila kita keluar terlalu saat terik matahari panas, itu bisa menyebabkan kita sakit. Kita keluar terlalu malam, juga karena dingin, itu bisa menyebabkan kita sakit. Juga berkaitan dengan waktu ini, seperti berkaitan dengan olahraga. Saya pernah melihat di berita-berita, ada orang yang sudah seharian bekerja, dia ingin berolahraga agar sehat, tetapi dia memaksakan diri. Setelah lelah bekerja, ia futsal. Nah, setelah futsal ini, ia meninggal. Karena apa? Karena kelelahan dan berpengaruh pada jantungnya. Itulah kita juga harus mengetahui waktu-waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan, baik itu berolahraga, beristirahat, bekerja, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah brahmacari. Brahmacari adalah mempraktikkan kehidupan selibat atau pabajita. Kenapa dikatakan kehidupan brahmacari dapat mengkondisikan untuk sehat? Karena secara pikiran atau batin, seseorang yang praktik brahmacari tidak dibuat stres atau dipusingkan dengan banyaknya persoalan, seperti halnya rumah tangga yang harus memikirkan mencari duit, terus memikirkan banyak hal, memikirkan keluarga, banyak beban, belum secara sosial dan lain sebagainya. Itu pasti akan menimbulkan
stres pada diri kita sendiri. Kemudian seorang yang brahmacari ini tentu juga kalau Bapak Ibu Saudara lihat tidak bekerja yang kasar seperti ngangkut semen, angkut pasir, nyangkul dan lain sebagainya. Jadi resiko untuk sakit secara fisik pun lebih sedikit. Dengan brahmacari ini kita bisa menjadi hidup lebih sehat. Tapi apakah orang yang menjalani hidup brahmacari ini tidak akan sakit? Tentu juga bisa sehat, menjadi sakit bila kami tidak menjaga hal-hal yang lainnya, seperti tidak memperhatikan waktu, tidak memperhatikan istirahat, tidak memperhatikan makan, dan lain sebagainya. Tentu kami juga bisa menjadi sakit. Tapi setidaknya eh, ada satu faktor yang membuat kami bisa menjadi lebih sehat, yaitu dengan cara praktik brahmacari ini. Mungkin saya ingin menceritakan dua kisah yang dapat menginspirasikan berkaitan dengan kesehatan. Yang pertama adalah kisah dari Raja Pasenandi Kosala. Pada suatu saat itu Raja Pasenandi Kosala telah memakan seporsi besar nasi karena dia seorang raja, dia bisa makan sesuai yang dia mau. Tentunya seorang raja ini juga makannya sangat mewah. Nah, Raja Pasenandi Kosala ini karena sangat suka makan, ia makan bahkan dikatakan sebakul nasi bersama dengan daging-dagingan. Dan Raja Pasenandi Kosala ini adalah eh, salah satu umat yang sangat menghormat kepada Sang Buddha, yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap Sang Buddha. Sehingga saat ia melihat Sang Buddha tiba, ia berlari untuk secepatnya untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Tapi di mana saat itu dia itu sangat kenyang, sehingga nafasnya ini menjadi tersengal-sengal. Karena melihat kondisi dari Raja Pasenandi Kosala ini, Sang Buddha memberikan nasihat. Ketika seseorang senantiasa penuh perhatian, mengetahui kecukupan makanan yang ia makan, penyakitnya berkurang. Ia menua dengan lambat, menjaga kehidupannya. Pada saat Sang Buddha memberikan nasihat ini, di belakang Raja Pasenandi Kosala ini ada seorang pemuda, yaitu namanya Sudasana. Kemudian Raja Pasenandi Kosala ini bertanya kepada Sudasana, apakah kamu mendengar nasihat dari Sang Buddha? Ia menjawab, pemuda ini menjawab bahwa iya Baginda, saya mendengar nasihat dari Sang Buddha. Kemudian Raja Pasenandi Kosala ini mem- meminta untuk Sudasana ini setiap ia makan, tolong ingatkan nasihat atau ulangilah nasihat dari Sang Buddha. Dengan Raja Pasenandi Kosala ini memberikan imbalan untuk Sudasana. Karena setiap kali ia makan diingatkan oleh nasihat Sang Buddha, ia makan sedikit. Yang dulunya dia makan mungkin satu bakul nasi, sekarang hanya makan segenggam nasi. Yang dulu makan dengan lauk begitu banyak, sekarang ia makan dengan lauk yang cukup. Jadi tidak banyak, juga tidak kekurangan. Karena itulah dulunya Raja Pasenandi Kosala ini gemuk sehingga setelah mendapatkan nasihat dari Sang Buddha ini ia memiliki tubuh yang lebih kurus dan juga menjadi lebih sehat. Kemudian yang kedua adalah kisah dari Bante Cakupalatera. Bante Cakupalatera ini adalah seorang arahanta. Suatu ketika Bante Cakupala ini walaupun dia seorang arahanta, Bante Cakupala ini mengalami kebutaan. Jadi tidak bisa melihat. Suatu ketika Bante Cakupala ini di depan kutiknya ini bermeditasi jalan. Saat ia bermeditasi jalan ini, ia menginjak banyak sekali serangga-serangga. Ketika pagi hari itu ada serombongan biku yang masih muda melihat di depan kutik Bante Cakupala ini kenapa banyak sekali serangga-serangga yang mati. Apakah Bante Cakupala ini sengaja untuk membunuh serangga-serangga ini? Kemudian rombongan para biku muda ini
eh, menemui Sang Buddha untuk mendapatkan jawaban dari peristiwa ini. Kemudian dijawablah oleh Sang Buddha bahwa tidak mungkin Bante Cakupala ini dengan sengaja untuk membunuh binatang-binatang ini, yaitu serangga-serangga itu. Dikatakan, kenapa bisa menjadi seperti itu? Kenapa Bante Cakupala bisa menginjak-injak serangga itu? Karena ia buta. Dia tidak mengetahui bahwa ada serangga-serangga itu. Kemudian diceritakan oleh Sang Buddha dalam kehidupan lampaunya, Bante Cakupala ini adalah seorang tabib yang sangat pintar dan terkenal. Karena kepintarannya ini, dia terkenal. Sehingga ada seorang ibu dan anak yang ibunya ini mengalami sakit mata, yang dikatakan hampir mengalami kebutaan. Kemudian karena tidak memiliki uang, ia ingin diobati oleh tabib ini dengan cara menawarkan, bila tabib ini bisa menyembuhkan matanya, ia dan anaknya akan mengabdikan dirinya untuk tabib ini. Kemudian karena mendapatkan tawaran seperti itu, tabib ini mengiyakan, mau mengobati mata dari ibu ini. Kemudian diobatilah mata ibu ini. Setelah diobati, diberi obat, setelah berapa lama, ditanyalah ibu ini, apakah matamu membaik ataukah sembuh? Karena sebenarnya ibu ini sebenarnya sudah sembuh, ia berbohong karena takut akan konsekuensinya, yaitu dia harus mengabdikan dirinya beserta anaknya kepada tabib ini. Sehingga dia berbohong, mengatakan kepada tabib ini bahwa matanya belum sembuh. Karena tabib ini sangat pintar, ia mengetahui bahwa ibu ini berbohong. Karena rasa amarahnya itu, ia membuatkan obat lagi, tapi tujuannya bukan untuk menyembuhkan mata ibu ini, tapi adalah untuk membuat buta dari mata dari ibu ini. Itulah dari kisah yang pertama adalah Raja Pasenandi Kosala. Karena makanan kita bisa menjadi lebih sehat ataupun kita bisa menjadi sakit. Dari kisah yang kedua kita juga bisa mengetahui bahwa perbuatan masa lampau itu bisa membuat kita sakit, yaitu seperti Bante Cakupala. Karena perbuatan di masa lampaunya itu ia mengalami kebutaan, walaupun ia sudah mencapai tingkat kesucian arahanta. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Terkadang kita lupa kesehatan sangatlah berharga. Saat kita sehat kita seringkali kurang mensyukuri, tetapi begitu kita sakit, disitulah kita baru mengetahui seberapa berharganya kesehatan yang kita miliki. Karena dengan kita sehat, kita bisa melakukan banyak hal dengan yang lebih nyaman dan lebih baik. Yang selanjutnya adalah ketika sehat keinginan kita banyak, tapi saat kita sakit, apa yang kita inginkan? Yaitu kembali menjadi sehat. Yang selanjutnya adalah kesehatan adalah keuntungan yang berharga melebihi harta, kedudukan, maupun pengikut. Maka dari itulah berusaha untuk menjaga keuntungan yang Anda telah miliki pada saat ini. Setidaknya pada hari ini Anda semua sehat. Dan juga yang selanjutnya adalah jaga diri adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan, menjaga pikiran, menjaga mulut berkaitan dengan makanan, menjaga perbuatan, dan demikian kita telah berusaha untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Berusahalah untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental. Kedua hal ini sangatlah penting dan saling berkaitan. Fisik sakit bisa membuat mental kita juga sakit. Tetapi ketika mental kita sehat, meskipun tubuh fisik kita sakit, kita tidak terlalu menderita secara batin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya saya persilahkan atau saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bante atas dhamma desananya. Saya izin mungkin ini Bante ya, membacakan Ya, pertanyaan yang masuk ya Bante ya. ya silakan. Oke, yang pertama Bante ini ada pertanyaan dari YouTube Ya, dari Andrew Yogianto. Namo Buddhaya Bante.
ada berita terbaru yang ilmuwan tertentu menemukan obat yang bisa menunda penuaan sekian puluh tahun. Nah, apakah ini melawan hukum yang usia tua sakit kematian? Nah, mungkin di sini saya izin menjelaskan ya Bante, yang saya tangkap. Apakah mungkin tentang obat yang bisa menunda penuaan ini melawan atau berkebalikan dengan hukum alam seperti yang Anicca seperti itu Bante? Ya. Eh, Walaupun ilmu pengetahuan sekarang ini begitu modern, kita yang mungkin sudah terlihat tua karena menggunakan kosmetik atau karena kemajuan teknologi seperti bedah, ada tarik benang, ada segala macam itu. Itu pun tidak bisa melawan hukum alam, yaitu berkaitan dengan ketuaan, kematian, dan sakit. Itu hanya bisa menunda, tetapi ketuaan itu pasti akan tetap berjalan. Walaupun bagaimanapun caranya, itu tidak akan bisa menghentikan ketuaan. Jadi itu hanya bisa membantu untuk sesaat, tapi pada akhirnya kita pun akan tetap mengalami. Yang walaupun ditarik benang, lama-lama juga pasti akan keriput lagi. Yang mau dibikin cantik seperti apa menggunakan kosmetik juga pasti akan tetap keluar tanda-tanda penuaan itu. Itu tidak bisa dibohongi. Mungkin demikian. Oke, terima kasih Bante. Bante mungkin boleh sharing tips ya Bante. Kalau misalnya untuk kita umat-umat awam ini sehari-hari mungkin Bante. Kira-kira apa sih yang menurut Bante itu penting selain menjaga makan, terus juga berolahraga seperti itu Bante? Karena kan kalau yang seperti saya Bante, saya kan kerja ya Bante. Dari pagi kerja sampai sore pulang kadang udah capek. Terus juga makan juga mungkin bingung mau makan apa. Akhirnya milih lah yang ya apalah yang kelihatan. Jadi ya seperti itu sih Bante. Mungkin boleh sharing tipsnya sedikit Bante. Ya, kita mungkin bisa mungkin walaupun sudah lelah bekerja, sekarang ini kan zaman sudah banyak modern, sudah banyak juga orang yang melek kesehatan. Jadi walaupun dikatakan sibuk, itu masih bisa makan makanan yang sehat. Karena banyak juga orang-orang yang menjual makanan-makanan yang sehat. Bahkan saya pernah lihat dulu itu ada catering yang khusus untuk makanan-makanan yang sehat. Jadi mungkin itu bisa dilakukan. Atau mungkin saat kita tidak sibuk, kita bisa mungkin menyiapkan makanan yang kita masak sendiri atau masakan dari keluarga. Sekarang kan lebih gampang untuk disimpan, dibekukan, itu kan bisa. Kita bisa tetap makan makanan yang lebih sehat daripada harus makan makanan yang instan. Dan juga mungkin kita harus lebih melek akan kesehatan sih. Di sekarang seperti di banyak negara juga eh, di supermarket itu pun dia dilabeli. Jadi makanan yang tinggi gula itu ada ditunjukkan mungkin dengan cap warna merah. Yang lebih sedikit gula itu juga mungkin warnanya hijau. Di Jepang itu punya aturan. Kalau misalkan berapa persen kadar jus atau kekandungan buah itu gambar itu seperti apa? Boleh mungkin menggunakan buah segar. Tapi misalkan dia kadar buahnya itu lebih rendah, dia harus membuat kemasan yang seperti apa. Dengan kita mengetahui seperti itu, mungkin kita bisa, walaupun sibuk, walaupun apapun, kita bisa memilih yang lebih sehat. Mungkin demikian. Oke Bante. Eh, Terus ini Bante, mungkin Bante tahu ya Bante kalau misalnya teman-teman kita yang beragama lain itu mungkin ada yang namanya puasa ya Bante ya. Mungkin kan sebentar lagi juga masuk ke bulan puasa. Menurut Bante, kalau misalnya puasa itu dalam agama Buddha seperti apa Bante? Yang mungkin baik untuk kesehatan. Jadi mungkin puasanya itu lebih kayak mungkin nggak makan di jam-jam tertentu atau mungkin kan banyak ya banyak sekali metode puasa ya Bante. Jadi mungkin bisa menurut Bante, menurut pandangan Bante aja sih maksudnya apakah puasa itu bagus nggak sih Bante menurut sebenarnya kalau misalnya untuk kesehatan seperti itu Bante? Tentunya baik. Sang Buddha dalam
ajaran Sang Buddha kan juga kita diajarkan untuk berpuasa. Dalam latihan 8 sila, itu saja kan sudah kita tidak makan lebih dari tengah hari. Jadi kita tidak mengkonsumsi makanan padat atau yang dapat mengenyangkan lebih dari tengah hari. Juga tidak minum susu dan lain sebagainya. Terbukti apa yang Sang Buddha ajarkan pada 2500 tahun yang lalu ternyata terbukti bahwa puasa itu sehat. Karena apa? Saat kita berpuasa atau tidak makan, itu sel-sel baru kita itu memperbarui sel. Dan saya lupa apa itu, dia memakan sel-sel yang mati. Mungkin sel darah putih ya kalau tidak salah. Itu dia memakan sel-sel kita yang dah mati. Terbukti dari sekarang itu banyak sekali diet intermittent fasting. Dalam Buddhis itu sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Makanya para biku pun atau Pak Bajita itu dianjurkan oleh Sang Buddha, bahkan kalau para biku diwajibkan untuk makan hanya sampai tengah hari. Karena itu pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin Sang Buddha membuat aturan tanpa sebab. Karena seorang biku itu mungkin lebih sedikit kegiatan fisik. Jadi kalau makan terlalu banyak mungkin itu tidak baik. Jadi mungkin Sang Buddha juga karena itulah membuat para biku hanya makan berhenti pada tengah hari. Dan juga ada alasan lain kenapa para biku makan hanya sampai tengah hari. Karena bila para biku makan lebih dari tengah hari itu akan merepotkan umat rumah tangga. Karena pada zaman dulu itu mungkin sulit kalau kita para biku ini berpindah patah saat malam. Itu menyusahkan umat juga. Tentunya juga alasan utamanya adalah kesehatan itu sendiri. Mungkin demikian. Baik Bante. Jujur, saya itu sebenarnya juga pernah nyoba sih Bante dan sekarang masih lanjut. Mungkin hampir 2 tahun ya sudah. Hmm. Jadi saya ngelakuin itu juga cukup. Saya izin sharing ya Bante ya. Ya, silakan. Jadi saya sudah cukup rutin ngelakuin itu. Ya mungkin sempat stop sebentar karena ditanyain keluarga begitu ketemu gitu kan Bante. Kok kamu kurus sekali gitu ya? Saya cuma jelasin kayak ya saya lagi nyoba untuk intermittent fasting gitu. Karena mungkin udah kebiasaan dari kuliah juga. Terus kuliah kan mungkin makan siangnya dirapel sama pagi, Bante, digabung gitu lah sama pagi. Jadi cukup lah sampai saya sempat nyoba, saya itu penasaran kan. Benar yang Bante bilang tuh kayak autofagi itu namanya autofagi Bante. Saya tadi izin cross check ke Hmm. Google juga. Menurut saya, saya itu melaksanakan itu karena saya pengen badan saya lebih baik, metabolismenya sudah lebih baik. Karena mungkin sudah semakin dewasa, semakin bertambah umur, kita tahu sendiri kan pasti ada yang menurun lah di dalam badan kita nggak seproduktif dulu ketika misalnya masih di umur masih pertumbuhan di 11-an sampai 20-an seperti itu Bante. Ya, Karena saya sudah mau ke 30 juga, jadi saya coba dan saya sempat nyoba juga yang OMAD Bante mungkin namanya. ya. Kalau mungkin Bante tahu ya, yang One one meal a meal a day. day itu. Jadi puasa 24 jam itu saya pernah nyoba dan saya sama sekali nggak ada merasakan lapar atau lelah gitu Bante. Mungkin balik lagi Bante kayak misalnya menurut saya puasa itu lebih ke mengontrol pikirannya kita karena dulu itu sugestinya itu adalah lapar itu cuman mindset seperti itu sih Bante. Nah itu sih mungkin sedikit Bante dari saya. Terima kasih Bante. Dulu pun juga waktu saya sakit GERD itu, waktu sebagai ibu rumah tangga itu saya sakit GERD. Kemudian saya coba selama 6 bulan itu saya atas sila, jadi Hmm. nggak makan. Hmm. Di saat itu GERD saya berkurang, jadi lebih jarang kambuh. Bahkan setelah saya jadi biku sama Nera, itu lebih jarang lagi kambuh. Karena nggak tahu ya, saya merasa jadi lebih sehat aja sih kalau Hmm. seperti itu. Makanya Sang Buddha sendiri kan menganjurkan hanya makan sehari sekali. Tapi tentunya makanannya harus bergizi agar tubuh ini juga tetap mendapatkan asupan nutrisi yang cukup.
betul betul. Jadi makan sekali tapi yang bergizi. Jadi Hmm. untuk tetap demi keberlangsungan tubuh jasmani ini. Mungkin Hmm. demikian. Ya Bante. Mungkin itu sih Bante kalau saya sharing situ. Soalnya saya dulu pernah stop karena itu, karena orang tua saya bilang, kok kamu kurus sekali, kayak begitu disiapin makan kan. Kebetulan saya nggak tinggal serumah ya Bante, karena saya lagi nggak merantau. Ya. Begitu pulang itu kan orang tua saya kaget, om kok kurus banget gitu. Pas disiapin makan gitu, saya bilang, oh saya nggak makan dulu, nanti siang baru makan gitu. Terus kaget. Beberapa keluarga tuh sampai cerita kayak, ngapain kamu kayak gitu loh, badanmu udah kurus gitu. Tapi saya tetap, ya udah akhirnya saya mikir kayak, ya sudahlah, keluarga sudah bilang begitu. Tapi setelah itu bantu saya sempat berhenti. Eh, beberapa bulan setelah berhenti berat saya naik drastis langsung. Jadi kayak, wah mungkin badannya udah kebiasaan ya. Ya akhirnya saya balikin lagi lah, lanjutin lagi. Jadi mungkin kalau dihitung udah hampir 2 tahun sih saya ngelakuin itu. Karena yang pas sebelum berhenti itu udah mau setahun dan saya lanjutin lagi setahun gitu sih berarti. Ya. Ya, berarti bukan berarti kurus itu adalah Hmm, sakit gitu. Bukan ya bener berarti bener bener. ya. Jadi kurus pun belum tentu kekurangan atau apa. Itu juga belum tentu. Dengan kita makan sekali atau terkontrol itu pasti gula darah tidak akan terlalu tinggi. Atau kandungan-kandungan itu yang di dalam darah seperti misalkan kolesterol. Kita kalau sekali makan itu mau bisa seberapa banyak sih kita bisa makan sekaligus itu? Tentunya nggak bisa banyak sekali itu nggak mungkin. Karena kita pasti udah kekenyangan. Jadi secara tidak langsung apa yang kita makan itu lebih terkontrol. Mungkin begitu. Bante, sama gini, mungkin ya Bante saya itu sempat cerita-cerita ke teman-teman juga. Nah, jadi kayak teman-teman itu ada yang punya masalah GERD atau MAH gitu Bante. Mereka itu nggak berani nyoba Bante. Karena mereka mikir kan mereka harus makan. Atau kalau mereka telat makan pasti akan berdampak ya Bante ya. Nah, saya masih belum bisa belajar untuk mengajak mereka untuk melakukan itu Bante. Karena ya mereka selalu beranggapan kayak aku tuh harus makan karena aku punya mah gitu. Karena kalau aku telat makan sedikit pun, nah aku pasti sakit Sama. perut mah gitu. Seperti itu Bante. Padahal teman-teman kita yang beragama di sebelah tetangga itu juga ada yang ngomong kayak dia pas puasa itu penyakit mahnya berkurang atau hilang gitu. Nah, jadi memang mungkin eh, puasa itu juga harus diedukasi lah ya mungkin ya Banti ke teman-teman gitu. Karena menurut saya kalau makan, minum, olahraga itu kita tahu lah banyak. Maksudnya banyak sekali orang yang bilang, banyak sekali orang yang influence tentang itu. Tapi kalau terkait dengan puasa itu masih banyak orang yang masih belum se apa ya, belum se-influence itulah untuk mengajak puasa gitu. Misalnya kalau kayak agama Buddha paling banyak influence adalah tentang meditasi, bener kan Bante ya? Itu kan meditasi ya. Mungkin kalau yang puasa ini menurut saya lebih universal. Maksudnya kayak tidak melihat agama, tapi semua orang bisa melakukan itu seperti itu sih Bante. Ya, itu sebenarnya hanya mindset. Karena mungkin sebenarnya fisiknya bisa-bisa saja. Tapi karena mindsetnya ini sudah dibikin seperti itu, secara tidak langsung tubuh akan bereaksi. Bahwa kalau nggak makan, sakit GERD-nya kumat. Itu bisa juga dipicu dari sugesti atau dari pikiran. Padahal sebenarnya kenapa kita bisa GERD? Itu kan adalah asam lambung yang berlebih. Nah, kenapa bisa asam lambung berlebih? Salah satunya adalah kalau kita makan terlalu banyak. Nah, apalagi kalau malam. Nah, malam itu kita habis makan, kenyang, kan lambung membuat asam lambung lebih banyak. Terus kita tidur. Nah, itulah yang naik ke atas. Itulah yang membuat saat pagi lidah pahit, tenggorokan seperti terbakar. Itulah yang membuat mungkin malah Hmm. GERD-nya kumat. Iya, iya, benar-benar Bante. Karena kadang mereka kalau malam tuh bilang gini Bante, makanan malam kan lebih enak. Nasi Mhm. goreng, sate, martabak, itu kan keluarnya baru malam Bante. Kalau Iya, siang sore kan belum ada biasanya. Seperti itu kan biasanya mereka bilang ya, kayak gitu. Ya, iya, ya, ya. Saya izin mencari, lihat dulu ya Bante, siapa tahu ada iya. pertanyaan lagi. Silakan, silakan.
ini Bante mungkin. Kalau di kesimpulannya Bante ini kan adalah berusaha untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental ya Bante. Tapi kita tahu sendiri ya, kalau kalau kesehatan mental itu sangat banyak faktornya. Mungkin untuk menjaga secara internal itu kita bisa, tapi kan banyak sekali faktor eksternal yang bisa mempengaruhi Bante. Mungkin ada nggak Bante misalnya contoh nih, kayak kita di lingkungan kerja, tapi kita merasa kayak mungkin tidak tidak diperlakukan secara fair oleh misalnya atasan kita, atau mungkin kita tidak mendapatkan sesuatu yang layak dari apa yang kita kerjakan, itu kan juga pasti akan berdampak ke mental. Padahal kita sendiri sudah berusaha untuk yang terbaik, dan mungkin kita masih merasa oh kok masih seperti ini gitu Bante. Itu kan pasti juga ada efeknya Bante untuk kesehatan mental. Mungkin dari Bante ada sedikit tips mungkin Bante soal itu. Iya. Misalkan di lingkungan kerja kita sudah tahu kita tidak dihargai atau kita melakukan sebaik mungkin tetap tidak dihargai dan lain sebagainya. Mungkin rekan kerja, atasan, tekanan dari rekan kerja, atasan dan lain sebagainya atau tekanan kerja itu sendiri itu mengkondisikan kita menjadi stres dan membuat penderitaan pada batin. Ya mungkin kita bisa melakukan eh, hal-hal yang bisa dilakukan lebih dahulu. Misalkan kalau misalkan berkaitan dengan rekan kerja, ya bisa kita coba ngomong ke HRD, apa solusinya. Kemudian misalkan atasan, ya kita bisa negosiasikan mungkin beban yang terlalu berat, itu kan masih bisa didiskusikan. Siapa tahu atasan kita dapat menerima. Tapi misalkan sudah tidak ada jalan keluar sama sekali, ya kita harus berani mengambil keputusan. Semua keputusan pasti ada resiko. Tidak mungkin tidak ada resiko, tapi mau sampai kapan kita menderita, berdiam diri saja menerima penderitaan itu. Ya kita harus bisa mengambil risiko dengan cara ya mungkin mencari pekerjaan yang baru. Karena ngapain kita terus berada di suatu tempat yang tidak bisa menghargai kita, yang menyakiti kita terus-terusan. Ya kita membuat penderitaan pada diri kita sendiri. Ya walaupun praktik kesabaran, praktik lain-lainnya itu mungkin dapat membantu bila dilakukan. Tapi misalkan sudah tidak bisa tertahankan, ya kita harus cari solusinya, bukan hanya berdiam diri saja. Bukan berarti setelah kita keluar dari pekerjaan itu atau lingkungan itu akan lebih baik, belum tentu. Tapi setidaknya kita berusaha untuk mencari jalan keluar dari permasalahan itu. Mungkin demikian. Baik Bante, terima kasih atas tipsnya. Nah, izin Bante ada pertanyaan lagi. Iya. Bagaimana batin itu mempengaruhi kesehatan jasmani Bante? Hmm. Iya, misalkan saja seperti tadi, orang yang terlalu overthinking, cemas, ketakutan, tidak bisa tidur. Lama-lama saat tidak bisa tidur, fisik fisik mulai drop. Nah, saat fisik mulai drop, mulai sakit timbul. Contohnya juga seperti orang yang sakit GERD. Saya banyak tanya, dan juga itu berlaku untuk diri saya sendiri ya. Kalau saat stres, itu GERD itu bisa kambuh. Kemudian apa ya? Karena yang saya tahu juga, misalkan orang ketakutan, misalkan dia akan sakit, misalkan seseorang tuh takut, misalkan akan sakit kanker bila begini, begini, begini. Walaupun mestinya dia tidak apa ya? Jadi tersugesti sendiri. Jadi itu bisa kadang bisa menimbulkan sakit itu sendiri. Dan misalkan stres yang berkelanjutan itu kan juga bisa membuat fisik ini juga jadi sakit. Misalkan saja kalau kita sudah stres itu ya akan bisa menimbulkan banyak macam penyakit. Jadi itu saling berkaitan. Baik Bante, izin melanjutkan pertanyaannya. Terus bagaimana Bante pikiran yang membawa kesehatan pada hidup Bante? Ya pikiran yang tenang, pikiran yang terkendali. Itulah yang akan membawa kebahagiaan pada hidup kita. Untuk itulah makanya Sang Buddha mengajarkan pikiran itu adalah pelopor. Ah, semua itu berakar dari pikiran. Untuk itulah Sang Buddha mengajarkan meditasi untuk
mengarahkan pikiran untuk ada pada saat ini, untuk tidak terus menderita ketakutan akan yang masa depan dan juga tidak menyesali masa lampau. Karena dua hal ini kita itu kalau dari yang masa depan itu adalah tidak pasti. Kalau yang sudah lampau ya sudah berlalu, buat apa dipikirkan? Jadi lebih baik kita pikiran kita ada pada saat ini, kita tenang, misalkan terjadi ada masalah, kita bisa mencari jalan keluar dari permasalahan ini dengan lebih bijak karena pikiran kita tenang. Misalkan pikiran kita kacau, tentu keputusan-keputusan apapun yang kita ambil keputusan itu, sikap yang kita ambil itu pasti eh, kurang baik biasanya. Karena saya pernah saat waktu stres banget itu, mestinya itu jawaban dari permasalahan itu gampang. Tapi karena terus dipikirkan, sebenarnya yang jawabannya itu simple, jadi malah dibikin sulit sendiri. Jadi pada akhirnya keputusannya ini tidak tepat. Karena tidak tepat ini membawa pada stres yang baru, terus muter di situ terus. Nah, saya pada akhirnya buat apa saya terus menderita seperti ini? Ya sudahlah, misalkan permasalahan ini yang dipikirkan secara secukupnya. Saya memberikan waktu. Misalkan saya ada permasalahan sebelum tidur itu kan pasti akan muncul karena kita lagi tidak melakukan apapun. Saya memberikan kepada diri saya sendiri. Misalkan saya memberikan 30 menit, 1 jam untuk memikirkan, mencari solusi dari permasalahan ini. Baik itu berdiskusi dengan orang atau mencari ilmu, membaca dan lain sebagainya untuk menyelesaikan masalah. Setelah itu, saya sudah nggak mau mikirkan. Begitu pikiran itu muncul, saya bilang, itu bukan urusan saya. Saat ini saya mau tidur. Dipikirin pun terus-terusan tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi lebih baik kita memberikan jeda untuk tubuh kita sendiri beristirahat. Jadi dengan begitu, besoknya saat kita segar, kita bisa mencari solusi yang lebih baik. Mungkin demikian. Oke Bante. Terus ini Bante, mungkin lanjut ya Bante. Nah, misalnya gini Bante. Mungkin ini real life condition ya Bante. Nah, maksudnya kan kita itu pasti banyak berhadapan dengan orang ya Bante. Dan banyak orang ini kan pasti banyak sekali macamnya. Banyak sekali punya background yang beda-beda. Nah, namun ketika ada orang yang mungkin berselisih atau mungkin punya pendapat yang berlatar belakang sama kita, pasti kan kita merasa kayak, oh, saya ini kok diginikan seperti dia gitu. Mungkin kok mengapa pendapatnya malah dipaksakan ke kita atau mungkin bertolak belakang sekali gitu. Nah, mungkin gimana ya Bante cara menghadapinya eh, dengan cara mungkin kayak menurut saya yang paling susah itu adalah ketika kita manusia umat awam ya Bante yang masih punya banyak dosa atau mungkin kekotoran batin untuk tetap berusaha untuk memberikan atau memancarkan meta Bante. Karena kan kita tahu sendiri ya, kayak misalnya saya pasti punya prinsip yang beda karena saya punya background yang berbeda dengan Bante pun demikian gitu Bante. Nah, mungkin tapi ketika misalnya terjadi perbedaan perselisihan atau mungkin misal kayak ya kita tahu sendiri lah em, manusia atau orang awam itu pasti paling gampang adalah ngejudge ya Bante mungkin ya. Jadi kan mungkin kayak punya something yang berbeda, kita akan langsung ngejudge apapun, terus muncul kayak ketidaksukaan gitu Bante. Nah mungkin lebih kayak gimana sih caranya kita untuk menebarkan meta itu Bante, memancarkan metanya sehingga kita itu bisa mengurangi hal-hal seperti itu Bante. Kayak misalnya, jadi kayak, oh lebih menyadari kayak dia seperti ini bukan karena kemauan dia, tapi kayak itu dari eksternal yang mempengaruhi dia seperti itu sih Bante mungkin kurang lebih. Iya, kalau mau memancarkan meta ke orang lain, tapi kita belum bisa memancarkan meta untuk diri kita sendiri, bagaimana kita mau memancarkan meta ke orang lain? Kita harus terlebih dahulu memancarkan meta atau cinta kasih itu terhadap diri kita terlebih dahulu. Baru kita bisa mengembangkan atau memancarkan meta kepada orang lain. Jadi misalkan tentang kalau ada anggapan eh, dia nyakitin aku, kata-kata dia menyakitkan, itu berarti kan kita terjebak pada pandangan aku. Ada aku yang Ya, disakiti.
Ya, segala sesuatunya itu eh, kondisi itu akan semakin pelik tergantung respon kita. Apakah kondisi itu akan semakin buruk atau semakin baik, itu tergantung respon kita. Karena kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah respon kita atau mengendalikan diri kita. Kalau saya udah beradu argumen, lebih baik ya sudahlah, ngalah saja. Toh juga mengalah belum tentu berarti kita yang kalah atau berarti kita yang salah. Jadi lebih sedikit apa ya, mengiritasi diri sendiri. Mungkin begitu. Tapi kalau misalnya Bante, dalam satu project atau satu kerjaan gitu ya Bante, itu kira-kira gimana ya Bante? Karena kan rada susah ya Bante. Maksudnya kayak kita dalam satu tim gitu. Oh ya mungkin kembali lagi ke diri kita sendiri ya Bante. Apakah itu Ya, benar menurut kita kita atau kan benar nah, benar menurut kita kan belum tentu ya benar, benar-benar. Mungkin betul. kita yang bisa yang salah, ya mungkin diskusi, ya dicari jalan tengahnya. Kalau sama-sama menggunakan sudut pandangnya sendiri-sendiri, tidak akan bisa berjalan. Ya untuk itulah pentingnya kita diskusi untuk cari jalan yang mana sih yang paling baik. Mungkin demikian. Izin untuk cari ini ya Bante, melihat Ya, apakah ada pertanyaan lagi. ya silakan. Saya izin tanya ya Bante, tapi Ya. mungkin pertanyaannya cukup rada berat sih Bante. Hmm. Karena mungkin mungkin tergantung perspektif ya Bante. Kan menurut Bante, makanan yang sehat bergizi itu kan juga eh, penting ya Bante untuk kesehatan jasmani ya Bante. Tapi bagaimana pandangan Bante terhadap program pemerintah yang MBG itu Bante? Karena kan dengan tagline-nya makan bergizi gratis ya. Tapi kita juga bisa lihat di media itu banyak banyak kejadian-kejadian yang kurang sesuai lah dengan tujuan dari program tersebut Bante. Mungkin sudut pandang Bante yang mungkin netral atau yang tidak menyinggung pihak manapun seperti itu sih Bante. Kalau berkaitan seperti itu saya no comment deh. Jadi itu sudah ada yang atur lah ya, yang ada yang lebih mengerti. Sudah ada ahli gizi, sudah ada yang atur, yang orang-orang mungkin lebih berpengalaman, lebih mengetahui. Jadi mereka yang lebih capable untuk mungkin menjawab daripada saya menjawab pertanyaan seperti itu. Tidak apa-apa. Oke, Bante izin lanjut ke Ya, pertanyaan selanjutnya. ya. Eh, ini minta tips Bante. Hmm. Mengapa susah mengondisikan waktu kerja, olahraga, dan olah batin? Minta tipsnya Bante. Hmm. Ya, kalau itu sih tergantung kita bagaimana time management kita ya. Kalau misalkan dibilang kesibukan, bekerja dan lain sebagainya tidak bisa berlatih mengembangkan batin, sebenarnya bisa. Masa sih kita tidak ada apa ya, waktu sebentar. Saat bangun tidur mungkin kita bisa mungkin 15 menit bangun lebih awal. Karena itu tidak terlalu berpengaruh banyak juga. Ya kita bisa coba bermeditasi sebentar. Atau saat kita nunggu misalkan, baik nunggu makanan yang mau kita pesen, kita bisa fokus sebentar mengolah batin, meditasi. Sebelum tidur juga bisa, saat di kendaraan juga bisa. Banyak sebenarnya kesempatan-kesempatan. Kalau dibilang tidak ada kesempatan untuk melatih, sebenarnya enggak juga, tergantung kita mau atau tidak ya. Kalau olahraga ya mungkin ya tergantung bagaimana kita menjaga mengatur waktu juga sih. Misalkan ya pagi atau saat-saat libur ya bisa kita sempatin untuk olahraga. Ya tapi kalau udah terlalu capek sekali ya mending jangan. Karena itu juga bisa kalau terlalu capek juga bisa berbahaya. Bukannya sehat malah itu bisa menyebabkan masalah yang baru. Ya kita sendiri yang tahu bagaimana kondisi tubuh kita sendiri. Saat kita tahu kita ada waktu luang, saat kita merasa apa ya, fit, ya kita bisa coba olahraga. Ya nggak usah olahraga yang berat, hanya sekedar jalan mungkin
Atau mungkin apa? Kan sekarang banyak olahraga yang tidak memerlukan alat-alat, yang hanya bisa yang menggunakan berat tubuh sendiri. Itu kan bisa dilakukan di rumah. Jadi ya bisa-bisa saja tergantung niat kita mau atau tidak. Mungkin begitu. Baik, Bante. Mungkin terakhir ya, Bante. Ya, Belum kita tutup. Menurut Bante ya, kalau misalnya kita lagi tidak fit, lebih baik kita olahraga atau tidak? Karena seperti ini, Bante. Mungkin kan kita kerja ya, kerja itu seminggu full. Terus juga kita ada yang bilang kalau misalnya kurang fit, olahraga aja biar sehat. Tapi ada juga yang bilang kalau nggak fit, ya istirahat dulu aja. Nah, itu mungkin kalau dari pandangannya Bante, lebih baik kita milih yang mana gitu, Bante. iya tergantung. Tidak fitnya karena apa? Mungkin karena kalau kurang gerak ya kita harus bergerak biar lebih fit. Tapi misalkan kita sudah terlalu capek ya istirahat. Jadi tergantung alasan kita menjadi tidak fit itu karena apa. Misalkan kita juga seharian hanya misalkan satu minggu, 6 hari kita cuma duduk di ruangan ber-AC, depan komputer, ya sakit badannya, nggak fit. Mungkin jadi berasa demam, berasa ini. Ya kita ya mungkin kalau mungkin pagi masih sempat berjemur ya berjemur, mungkin dengan cara jalan pagi itu dapat juga berjemur, dapat juga gerak. Tapi misalkan sudah 1 minggu 6 hari gitu, kita kerjaannya angkat-angkat barang, apa capek atau sakit semua badannya, ya istirahat. Tergantung dari apa penyebab dari sakit atau tidak fit itu sendiri. Jadi tidak bisa dipukul secara rata. Bante, terima kasih atas tipsnya, Bante. Baik, sama-sama. Eh, Mungkin kepada Yang Mulia Bante Uga Santo, mohon izin untuk memberikan closing statement sebelum kita mengakhiri sesi pada malam hari ini, Bante. Baik. Iya, Bapak Ibu Saudara, kita memang diajarkan penyakit itu adalah hal yang wajar dan pasti akan kita alami. Tetapi Sang Buddha juga mengajarkan kita untuk menyikapi segala sesuatu dengan bijaksana. Demikian juga dengan kesehatan. Kita juga harus menjaga kesehatan kita sendiri. Agar apa? Agar kita juga mengurangi penderitaan atau duka itu sendiri. Bila kita sakit, tentu kita juga sulit untuk praktik dhamma itu sendiri. Baik itu latihan meditasi, saat kita tidak fit, ya kita tidak akan bisa konsentrasi. Misalkan juga praktik sila, saat kita tidak fit atau tidak sehat, ya itu juga akan mempengaruhi latihan kita. Jadi lebih baik eh, kita jaga kondisi fisik kita atau kesehatan kita untuk manfaat diri kita sendiri. Mungkin demikian. Bante, terima kasih atas waktu dan dhammanesananya. Setelah mendengarkan Dhamma, marilah kita menambah perbuatan baik lagi dengan membagikan jasa kebajikan kepada semua makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kita. Izinkan saya untuk membacakan Parita Patidana, atau mungkin boleh diwakilkan Bante untuk memimpin Patidana, Bante. Persilakan, Bante. Ya, Bapak Ibu Saudara, setelah kita melakukan kebajikan, baik itu mendengarkan dhamma atau kebajikan-kebajikan lain yang telah Bapak Ibu Saudara lakukan pada hari ini, baik itu berdana, praktik sila, praktik meditasi, dan lain sebagainya, ya semoga kebajikan yang telah dilakukan ini kita limpahkan atau kita bagi kepada sanak keluarga leluhur kita yang masih membutuhkan jasa kebajikan dan juga kepada para makhluk baik itu di tempat usaha, di rumah, di wihara, dimanapun mereka berada, semoga mereka mengetahui kebajikan-kebajikan yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Dengan mengetahui itulah mereka bisa terlahir di alam yang lebih berbahagia. Mari direnungkan kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan, semoga mereka turut mengetahui.
Ya tawariwaha pura paripurenti sakarang ewa mewa itu dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa semi jatu sabe purentu sangkapa cando panarakso ya tamani joti rakso ya ta sabitiyo wiwa jantu sabarogo winasatu mate bawantu antarayo suki dikayu ko bawa abhiwadhana silesa nicang udang pacayino cataru dhamma wadanti ayu wano sukang balang te atalada sukita wirulha buddha sasane aroga sukita hota sahasa behinya tipi Bawa tu sabha manggalang rakan tu sabha dewata sabha buddha nubawena sada soti bhawantu te bawa tu sabha manggalang rakan tu sabha dewata sabha dhamma nubawena sada soti bhawantu te bawa tu sabha manggalang rakan tu sabha dewata Sabha sangkhanu bhavena sada soti bhavantu te. Sedu, sedu, sedu. Dana Bante. Saya mewakili keluarga besar KBTI Kresidenan Besuki mengucapkan anumodana kepada Yang Mulia Bante Uga Santo yang telah meluangkan waktu untuk memberikan sharing dhamma pada malam ini kepada kita semua. Semoga karma baik yang dilakukan dapat berbuah di waktu dan kondisi yang diharapkan. Sebelum kita menutup kegiatan pada malam hari ini, marilah kita kembali membacakan Parita Namakarapata. Pada para hadirin dimohon untuk bersikap anjali. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Marilah kita sama-sama mengucapkan Sabbi Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Mohon maaf Bante, izinkan saya untuk memimpin ucapan terima kasih Bante yang akan diikuti oleh para hadirin juga. Okasa Wandami Bante. Abhiwadhana silesa nicang hudang pacayino cataru dhamma wadanti ayu wano sukhang balang. Ya, semoga senantiasa bahagia, semakin maju dalam dhamma, semoga senantiasa sehat juga. Terima kasih Bante. Ya, Eh, sama-sama. selanjutnya untuk pengumuman.
Demikianlah rangkaian acara Dhamma Kaca pada malam hari ini. Terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi malam ini dan juga kepada rekan-rekan panitia yang sudah mensupport kegiatan ini, serta mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan selama sesi berlangsung. Semoga kita dapat selalu berusaha untuk berbuat baik dan memberikan manfaat untuk sekitar kita. Akhir kata, saya Kevin, izin undur diri. Selamat malam, Suki Ontu, Namo Buddhaya.